cara Coba, cukup. Oke, silakan saya. beda dong motor sama mobil. Pak, saya Sama-sama kendaraan. saya pulang. Silakan pada Bapak yang bersangkutan untuk menuju ke ruangan. Pak. Selamat pagi. Di sini akan saya mulai ya, Bapak Rehan. Benar, Pak? Ya, Bapak Sandi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Rehan dan Bapak Sandi yang bersangkutan. Sebelum kita melakukan kegiatan mediasi pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya sebagai mediator. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Eko Abdurrahman. Saya di sini sebagai penengah atau sebagai mediator. Saya di sini akan membimbing atau sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah yang dibawa oleh Bapak Royan dan Bapak Sandi. Selanjutnya silakan perkenalkan siapa yang mau kenalin terlebih dahulu. Apakah? Mungkin dari saya. Oke, silakan Bapak. Nama saya Muhammad Rehan Bayhaki. Ya. Umur saya 26 tahun. Rumah di Jalan Daun. Baik. Ini ada lagi, Pak. Dau Malang ya, Pak? Oh, Malang. Kabupaten Malang. Kalau boleh tahu, Bapak di sini memiliki kendala apa sehingga Bapak kok bisa sampai pada tahap untuk memanggil mediasi? Jadi di sini antara saya dan Mas saya yang ahli waris, Pak. Oh, masalah ahli waris ya. Iya. Berarti ini saudaranya sama ya, Pak? Oh, saudaranya. Sebentar, Pak ya, saya tanya dulu saudaranya Bapak. Ini kakak atau adik ya? Kakak. Sudah, tapi masih komunikasi atau Slack antara Karena Bapak? belakangan ini kita dari Slack. Oh, gara-gara waris itu, Pak? Oh, baik. Jadi biar nanti selesai dan hubungan saudaranya itu agar bisa baik-baik saja. Jadi makanya bapak ini menyelesaikan dengan tahap mediator. Silakan Bapak. Perkenalkan. Sebelumnya nama saya Sandi Wiranata. Ya. Umur saya 29 tahun. Rumah saya di Merjosari di Malang. Sebelumnya, cuma dua saudara ya, Pak? Dua. Ya, saudara. Sudah punya istri ya, Pak? Sudah punya. Halo, Pak. Sudah. Ini yang kita yang tidak. Mohon maaf tadi belum saya tanya. Oke, maaf ya. Ya, mungkin ada lagi Pak yang kenalan diri lagi apa itu? Udah cukup. Itu aja Pak. Langsung permasalahan. Oke. Sebelum kita lanjut untuk permasalahannya, mungkin alangkah baiknya saya jelaskan ya Pak. Saya jelaskan tata tertib agar mediasi ini berjalan dengan lancar. Bahwa di dalam pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2016, semua sengketa perdata diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan peserta dan perlawanan pihak berperkara parti peserta maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.
kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini dalam pasal 4 Perma nomor 1 tahun 2008 yang berbunyi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan di hari para pihak, maka para pihak wajib menempuh proses mediasi. Kemudian ada tata tertib dan aturannya. Di sini ada beberapa nomor yang perlu Bapak ini catat dan didengarkan. Yang pertama, saya akan mempersilahkan masing-masing pihak secara bergantian untuk menyampaikan masalah, dan pihak yang lain diharapkan untuk tidak membicarakan, menyela atau menelak pembicara pihak yang lain. Kemudian yang kedua, saya akan mencari kesepahaman awal. Yang ketiga, kemudian saya akan mendefinisikan isu yang menjadi topik utama, lalu mendiskusikan dengan bapak-bapak ini. Yang keempat, tahapan negosiasi atau tawar-menawar. Yang kelima, jika memungkinkan dicapainya kesepakatan akhir, maka nanti kita akan merumuskan kesepakatan di akhir. Itu ya Pak. Kemudian kalau nanti misal tidak ada titik temunya, maka akan adanya kaukus. Nah, kaukus ini sebuah masalah yang tidak bisa diceritakan di umum seperti. Jadi nanti kaukus itu gantian satu persatu menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan. Nah, nanti nyampaikannya ke mediator atau ke saya. Jadi ya Pak. Baik, silakan. Saya akan tanya satu persatu. Bagi Bapak Ryan. Oke, Bapak Ryan. Apa yang Mas yang bawa, apa yang menjadi masalah sehingga Bapak itu ingin menyelesaikan di mediasi? Awal mulanya itu Mungkin bisa keras Pak, biar. jadi gini Pak. Oke. Awal mulanya itu ayah saya memiliki bisnis showroom mobil di daerah Senggaling sini. Nah, 2 tahun sebelum ayah kami sakit, saya tuh udah diajak bantu, disuruh ikut lah sama ayah saya, biar agar tahu siapa yang kayak mau turun ke anaknya lah, biar tahu bagaimana cara kerjanya itu showroomnya itu. Saya diajak, saya kerja di sana, secara fisik saya juga saya udah bantu pakai fisik, capek juga sampai malam kadang saya bantu ketemu orang, ketemu tamu. Ya dari sana, nah karena dia tidak ada bantu di bisnis tersebut, saya Siapa itu Pak? Oh ini Sandinya, ya. Pak Sandi. Ya, terus Tidak ada bantu di bisnis tersebut. Saya maunya saya ingin waris di showroom tersebut itu ada sedikit ke saya lah, banyak ke saya, kayak 40-60. oh gitu. Jadi warisan dari bapaknya itu maunya dibagi setengah-setengah itu. Tapi kamu sebagai yang kerja banyak, kamu minta lebih itu. Oke. Berarti kamu minta dari 100% itu minta berapa? 65. 65%. Oke. Minta 65%. Terus? 65%. Karena Dengan alasan saya kontribusinya saya sangat banyak di showroom tersebut. terus Pak? Saya saya juga sering tawarin, sering ketemu saya, sering ketemu tamu, kayak udah tiap hari saya kerja di sini, nggak mau
ambil kerjaan lain. Sebenarnya ada, cuma saya tetap fokus ke showroom ini. Tenaga saya juga sana juga, fisik saya udah tiap hari. Telepon mas. Saya angkat telepon dulu ya Pak. Boleh. Siap. Gak apa-apa Pak. Maaf ya Pak. Ruangan. Ya silakan menuju ruangan. Ruangan ini Pak. Ruangan kiri Pak. Saya sedang ada tamu soalnya. Oh, sebentar Pak ya. Sebentar ya Pak. Monggo. Saya izin keluar dulu ya. Baik. Mohon maaf ya tadi saya tinggal sebentar, soalnya ada keperluan kebutuhan. Oke. Tadi sampai mana Pak untuk penjelasan sampai? Dari itu saya minta saya 65% dari waris. Dari waris itu, oke. Di sini saya catat poin-poinnya. Yang pertama, Bapak minta 60% dengan alasan karena Bapak banyak kontribusi di showroom mobil itu ya. Oke. Mungkin ada lain masalahnya itu Pak. Kan soalnya kalau hanya itu mungkin bisa didiskusikan sama Bapak Sandi. Mungkin ada apa loh sehingga Bapak itu sampai memanggil saya. Mungkin ada Karena saya masalah. juga merawat orang tua. Oh, orang tua juga. Oke. Saya yang merawat orang tua. Oh, Karena kan berarti- orang tua tinggal di rumah saya Pak. Oke. Orang tua tinggal di rumah saya. Saya yang merawat tiap pagi. Istri saya yang kadang masih makan. Sampai mandiin juga, saya bantu mandiin. Oh, kalau belum tahu sebelumnya sakit ya? Iya. Sakit apa? Stroke. Oh, stroke. Stroke Pak. Belakangan ini. Sakit stroke. Mohon maaf ya Pak. Bapak jangan ketawa ya. Saya pulang balik ke RS juga udah Pak. Karena sakit. Mungkin dengan alasan itu juga ya Pak, sehingga Bapak itu minta lebih lah, soalnya kontribusinya di situ banyak. Terus kemudian yang rawat Bapak dan orang tuanya waktu sakit juga boleh. Mungkin ini saya tampung dulu ya Pak. Itu saja atau ada lagi? Udah itu saja. Saya tampung dulu ya Pak. Boleh. Oke, saya akan pindah ke Bapak Sandi. Oke, saya jelaskan dulu Pak Sandi. Tadi kata Bapak Rehan, dia itu merasa kontribusinya lebih banyak di situ. Terus kemudian karena dia alasannya itu banyak kontribusi di situ, sehingga dia minta 65% dari penghasilan itu. Nah, kemudian dia juga yang merawat orang tuanya. Apakah betul Pak? Ya mungkin itu semua betul. Tapi mungkin Bapak punya Ya. Sebelumnya saya jelaskan background saya dulu ya. siapa? Saya ini sebelumnya adalah saya jelasin background saya. Ya. Saya ini sudah lama di bidang bisnis Pak. Sebenarnya saya merasa saya lebih pantas lah untuk mendapatkan inilah warisan showroom ini lah Pak. Nah sebelumnya saya sudah pernah memegang dealer motor Pak. Saya punya dealer motor ya, Pak. Saya merasa saya memiliki pengalaman yang lebih itulah, lebih mumpuni lah daripada adik saya ini. Oke. Kalau boleh tahu Bapak lulusan S1 atau S2 Pak? Saya S2 Pak. Oh, pantas Bapak lebih ini ya, lebih punya basic ke bisnis itu ya. Ya. Kalau boleh tahu jurusan apa? FEB. Saya jurusan Ya, ya. ya FPB benar. Oh, Apa sih saya iya FEB. bisnis kan? Iya. Kalau boleh tahu Bapak jurusan apa? Iya saya jurusan FPB. Oh, lulusan FEB ya. Oh, makanya Bapak lebih dominan ya Pak ya kalau ngurus soal gini. Ya. Oke. Makanya mungkin dengan alasan seperti itu Bapak punya kelebihan untuk mengelola bisnis. Dan apa maunya Bapak? Ya mungkin kalau saya maunya saya yang memegang sebetulnya itu, dan adik saya ini sebagai mungkin CEO lah atau apa ya, mungkin masih di bawahnya dulu.
Oh, Tapi yang masih pegang kendali masih saya Oke, oke. sepenuhnya. Baik, baik. Selain itu kan saya juga anak pertama Pak ya, mungkin itu bisa diperhitungkan. Dan kamu ini ya, kamu kayak ya nggak bisa, nggak apa ya, selek-selek. Ini awal Emang masih bisa? awal-awal. Dia kan Bisa. masih menceritakan. Kan pemaparan. Iya nggak apa. Stephen. Mungkin ada beberapa kendala atau mungkin punya masalah pribadi sama bapak, sama adiknya ini. Ya sebelumnya kita memang waktu kecil itu memang akrab Pak. Tapi setelah kuliah itu kan kita beda kampus kan, beda sekolah, jadi kita udah agak itu Pak, udah agak apa namanya, agak Jauh. iya udah agak asing gitu loh Pak. Jadi ya komunikasinya udah agak renggang gitu. Tapi kalau mungkin pesan nomor WA satu ya? Masih ada. Masih ada. Di grup juga masih bisa. Oke, oke. Jadi dari Bapak Sandi ini pengen memegang sepenuhnya ya, dan dan Bapak Ryan ini kayak sebagai COE. Ya karena kan dia itulah Pak, dia kan bantu-bantu doang, dia nggak tahu dia di atas itu Pak. Oke, oke. Urusan yang atas itu udah pengalaman itu. Tadi kan mintanya kalau penghasilan gimana, teman? Mungkin kalau penghasilan 80-20 lah. Oh, udah dulu. Kalau untuk persenan Bapaknya minta 20 kan 80? 80 lah. Oh, 80. Oke, ada tulisnya. Oh, jadi ini ya, kalau Bapak Ryan tadi minta 65%, Bapak Sandi minta 80%. Nah, mungkin permasalahannya, saya ketemu, permasalahannya mungkin ada pada penghasilan, mungkin ada pada yang memegang atau pada yang mengelola. Tapi masalah finansial itu, masalah penghasilan. Karena saya juga manusiawi lah ya, Pak ya, saya juga manusiawi. Siapa yang nggak butuh lebih kan ya? Masa nggak bisa, maksudnya kalian itu berlapang dada lah, maksudnya beritikat baik, ya udah gimana kalau 50% 50%, Pak? Nggak bisa Pak, saya nggak setuju. Saya udah kontribusi banyak di showroom tersebut itu, showroom ayah saya rawat ayah saya juga, saya banyak kontribusinya, saya rawat, saya kontribusi di showroom juga. Masa 50-50 saya nggak setuju Pak. Jadi tetap minta Tetap saya 65%. enggak, saya mau 65%. 65%. Dan tadi Bapak Sandi malah dia tuh pengen 80%. Aduh, enggak, saya nggak setuju. Nggak mau ya Pak ya? Gimana Pak ini? Kontribusi aja dia tidak ada Pak, gimana lu? Memang sekarang belum ada, tapi kan kalau saya udah pegang itu showroom itu, saya bakal pegang itu, bakal saya atur. Kamu udah jadi bawah aja. Bakal berkembang ya? Iya, bakal berkembang. Karena saya udah ada basic. Tapi Tidak. ini loh, saya jelasin. Kamu kan sudah 20 itu udah bagus itu. Bentar Pak. 20. Bentar Pak. Kan saling melengkapi ya Pak ya. Ini yang memegang apa yang mengelola, maksudnya dia yang paham mengelola. Saya juga paham. Mekanismenya Pak. di Saya juga paham. Berapa Saya tahun udah sih bilang. kamu berapa Saya tahun? Udah. Bentar, kamu berapa tahun sih ikut? tahun. Bentar Sebelum ya. ayah saya sakit. 2 tahun saya udah ikut ayah saya. Saya udah paham cara kerja di showroom. Saya paham betul. Bentar Pak. Saya paham Bisa betul. sih. Ah, kamu itu cuma ikut waktu ayah sakit kan, cuma mau itu kan. Udah Mau tahu beli gimana itu. cara kerja di showroom itu. Saya Kan? paham. Apa Pak ini? Diam nggak? Ya. Ini Pak, saya paham betul posisi Bapak Arnan dan Bapak Sandi. Mungkin sebagai Bapak Sandi, dia itu paham dalam mengelola, dan dia tidak tahu medan dalam pertempuran di lapangan itu. Kalau begitu juga Bapak Arnan,
Bapak Orhan mungkin tahu dalam medan lapangan, tapi gimana nanti tidak tahu mekanismenya, perkembangannya ini seperti apa. Karena kan dari kita lihat dari sudut pendidikan kan Bapak Orhan kan tidak kuliah ya, Bapak Sandi ini sudah S2. Jadi mungkin bisa collab lah, maksudnya bisa mempertimbangkan, bisa bersepakat 50-50. Titik temunya gimana? Mungkin penghasilannya, nah ini saran Pak ya, saran bagi saya. Mungkin kalau mau, mudah-mudahan mau lah ya Pak ya, Pak Nadil, Pak Raya. Bagaimana kalau gini? Mungkin 65% buat Mas ini dan selebihnya 35% buat ini. Tapi yang sepenuhnya di lapangan itu Mas ini dan Pak Sandi sebagai pengelola. Maksudnya pengelola ini memikirkan bagaimana cara ini berkembang, gimana? Boleh, tapi saya nggak mau cuma 35%. Saya mau lebih tinggi. Mungkin berapa ya? 60 mungkin. 60 Saya Pak, saya 65% Pak. Karena saya kontribusi banyak. Dan saya yang merawat ayah, dia ada apa rawat ayah? Cuma di rumah aja dia fokus sama showroomnya dia sendiri Pak. Apa kontribusinya di showroom? Ya itu Ayah karena kamu masih numpang di rumah ayah. Nah, satu-satu Ya ya, itu satu. udah kamu udah menurut saya emang. Aku kan udah ada rumah sendiri. Ya udah. Emang tugas kamu itu. Jadi saya kan yang lebih banyak Pak. Saya yang harusnya 65% karena saya yang paling banyak kontribusi, yang merawatnya, yang jaga showroom juga. Langsung turun ke lapangan, ketemu orang, ketemu tamu, gimana cara menawarkan ke orang. Ya udah kamu jadi pegawai aja, karyawan tuh udah bagus. Ya, Gak mau ini bisnis saya ini gak mau saya hancur Pak. Jadi saya mau pegang sepenuhnya itu loh. Karena saya ngerasa hati saya ini gak punya kapasitas itu loh Pak. bisa. Ayolah Pak ya, maksudnya kira itu punya etikat baik lah. Titik temunya itu gimana? Setengah-setengah. Maksudnya gimana? Mau minta apa Bapak? Orangnya Saya minta 65% atas nama saya. 60% atas nama Ya. Bapak, tapi ya Pak, maksudnya kasih ini apa gitu, satu bulannya kasih, mungkin dikasih apa, tunjangan apa gitu buat Bapak, soalnya kan nggak ikut mengelola. Mungkin Oh, saya ngasih tunjangan ke dia. ya. Ya dia minta apa? Nah, pertama minta apa Pak? Saya nggak mau, saya mau itu perusahaan itu, saya mau showroom itu saya. Pokoknya support. saya mau saya di lebih banyak, saya lebih banyak dari dia. Kalau saya nggak lebih banyak, saya nggak akan mau Pak. Mediasi ini nggak bakal selesai. Ya kan Bapak, Saya juga ke jalur hukum kalau bisa. ya kan kalau Bapak di sini mediasi ini nggak selesai ya, nanti nggak nemu titik temunya, nanti juga yang rugi waktu juga Bapak di sini. Ya udah, Kalau gini, saya mengalah aja deh. Saya mau pegang 60 40 deh. Ya 40 saya 60. Ya, itu nggak terakhir. bisa. Karena Lucu sekali. kami itu cuma Gak akan Pak. Dia ini cuma ikut ayah itu berapa tahun, Pak? Saya yang udah saya yang Oke, banyak gini. yang urus. Ini aja. Gimana? Gimana kalau 50-50, tapi maunya Bapak apa gitu? Guys, 50 misal. Enggak Pak, saya nggak mau. Saya pokoknya maunya di atas dia. Saya nggak mau kalau hanya setengah-setengah atau di bawah. Saya maunya di atas. Di atas lebih dari dia aja. Saya nggak mau setengah-setengah. Jelas-jelas saya kontribusinya lebih banyak, gimana ceritanya sih. Bapak ini main tapi terus. Makanya biar Bapak ini gimana? coba Bapak kasih apa solusi atau gimana? Jangan cuma tanya Iya, jangan cuma tanya.
Bapak mau apa? Solusi dari Bapak gimana? Coba, guys. Ini Bapak mediasi, solusinya gimana? Makanya Jangan malah Bapak oh, ya, saya solusi. mau semua. Jangan malah tanya solusi ke kita. Nah, harusnya Bapak yang punya solusinya. Bapak yang Makanya- Jangan solusi. makanya saya di sini mediator. Nah, betul. Gimana Nah, terus? posisi mediator itu saya nggak mungkin kan, saya itu berpihak salah satu. Jadi gimana maunya ini nanti deal. Nah, kayak gitu, Pak. Tapi saya minta ya, karena saya menghadap ke Bapak, ya saya minta juga solusi dari Bapak yang mungkin ada. Solusi saya tadi ya Pak ya. Solusi tadi gini, misal kalau Bapak dan Bapak Royan dan Pak Sandi tetap 60, soalnya kan Bapak yang kontribusi banyak, ini 40. Tapi nanti dikasih tunjangan per bulannya ini, dikasih tunjangan berapa? 2 juta atau berapa itu? Ya 2 juta. Pak. Kalau boleh tahu ini berapa sih penghasilan satu bulannya itu kalau showroom mobil itu? Showroom mobil itu bisa sampai ya 900, Pak. 500 Juta. juta, ya 500 juta ya. Nah, gimana kalau dikasih 20%-nya tunjangannya? Berapa berarti? Dikasih 100 juta wes, gimana Pak? Kenapa guys ganti balik aja? Saya ngasih ganti ya. Udah, enak banget Pak. Saya yang Lah, ngurus kok showroomnya gimana ceritanya kok bisa balik gitu. saya ini nggak perkara uang, Mbak. Saya ini perkara ini showroom ini Oh, biar tetap jalan. Kalau dia ini pasti akan hancur, Pak. Dia ini cuma ikut berapa tahun nggak paham ya. Saya paham. Saya udah tahu gimana cara kerjanya itu. Gimana pula? Baik, gimana Pak? Mungkin ada tadi saran saya, mungkin gimana pertimbangannya Bapak Sandi terkait mungkin ada mauannya ini apa itu mungkin bisa Bapak turuti atau mungkin Bapak kasih saran Ya, buat saya tetap maunya ya itu Pak. Maunya 65%. Ya. Mungkin kalau saya ya untuk sekarang ini saya masih mau pegang ini showroom sepenuhnya dari saya. Mungkin dia bisa lah bantu dikit-dikit lah. Bisa, Pak. Bisa. Karena kontribusi saya terlalu banyak, terlalu besar untuk showroom ini. Masa saya sedikit sih gimana sih? Oke, apakah Bapak bersedia untuk di tahapan Kaubus? Sedia? Sedia, Bapak Mas Andi sedia? Bapak sedia? Sedia. Soalnya saya lihat-lihat dari tadi bahwa Royan dan Bapak Sandi pasti ada lah yang ingin diomongkan tanpa sepengetahuan Bapak Sandi, begitu juga sebaliknya, ya kan? Benar ya? Oke, mungkin bisa satu persatu ya Pak. Soalnya kan nggak di dalam kampus itu nggak boleh kan kita sama-sama dengarkan. Oke, mungkin bisa siapa dulu? Bapak Sandi dulu ya. Oke, sekarang Bapak yang Ini dulu. Bapak dulu. Iya. Ya, Bapak Yan silakan meninggalkan ruangan. Baik Bapak, di sini tadi sudah kita masuk pada tahapan kampus karena dari masing-masing pihak tidak menemui titik kesepakatan. Jadi mungkin ada yang diomongkan lah dari Bapak Sandi ini. Mungkin ada unek-unek atau masalah pribadi atau mungkin apalah dia sampaikan. Mungkin sebenarnya saya sebagai kakek itu masih merasa kasihan yang nanti saya ini Mas. Sebenarnya ya saya tahu dia kontribusinya menjaga ayah saya waktu sakit, membantu mengurus showroom waktu ayah sakit juga, hingga sekarang meninggal ya Mas. Tapi saya merasa kalau dia memegang showroom ini, saya merasa dia belum pantas lah, belum mempunyai kapasitas itu lah Pak. Ya kalau masalah uang saya sebenarnya nggak masalah, karena saya sudah punya dealer motor juga Pak, dan punya usaha juga. Jadi ya menurut saya adik saya rasa adik saya ini masih belum pantas. Jadi saya nggak mau lah bisnis showroom ini yang udah dibangun ayah bertahun-tahun sampai menghidupi anak-anaknya hancur gitu aja Pak. Jadi kekhawatiran Bapak itu tadi ya.
kekhawatiran bapak kalau bosnya adiknya itu nggak bisa memegang ya, mengantisipasi pak ini ya. Iya. Oh, mengantisipasi. Jadi saya tahu lah niat bapak ini baik, tapi namanya juga adik pak ya, maksudnya dia itu nggak berpendidikan, jadi dia itu ngeyel lah, ngotot biar dia itu dapat mengelola sepenuhnya, dan dia itu mungkin dia itu memiliki apa ya pak, mungkin yang dimiliki keras kepala atau ego yang tinggi sehingga dia itu nggak mau kalah gitu pak ya. Apalagi sebagai adik kan ya, adik kan dia itu pasti banyak maunya kan, dan maunya kakak itu kan biasanya kasih yang terbaik buat adiknya ya. Oh, iya. Tapi namanya itu tadi adiknya nggak mau. Tapi masa itu pak, maksudnya pastilah ya, saya tahu pak, pasti dari sedikit bapak pengen lah penghasilan sedikit dari usaha. Iya, sebenarnya Ya pasti ada lah pak ya. pasti ada, karena saya merasa anak pertama itu masih dapat lah warisan dikit lah dari ayah saya. Tapi selebihnya pada pertimbangan untuk kedepannya itu pak ya, untuk Iya. usahanya. Oke. Oke. Jadi sampai di sini saya tahu kan pak ya, kalau tadi di tahapan kampus ini kan kita sudah tahu lah isi hatinya bapak itu. Jadi nanti nggak bakal saya ceritain ke adiknya pak, soalnya kan tahapan kampus ini secara tertutup kan. Oke, mungkin ada lagi pak? Udah Pak, cukup. Itu aja ya. Baik, mungkin nanti akan gantian pak ya. Iya. Oke, terima kasih pak. Terima kasih Pak. Bisa meninggalkan ruangan. Silakan bapak ya. Baik pak, terima kasih atas waktunya. Jadi di tahapan kali ini kita pada tahapan kampus ya pak. Jadi tahapan kampus ini melontarkan isi hati bapak, melontarkan masalah pribadi bapak yang tidak bisa diutarakan terbuka. Jadi ini bersifat tertutup bapak. Jadi nanti keluh kesah yang ada pada bapak itu tidak akan saya sampaikan ke kakaknya, ke kakak siapa? Mas Andi itu. Jadi bisa disampaikan pak keluh kesahnya, atau mungkin ada masalah personal dengan masnya. Jadi gini pak, Ya. saya itu iri pak sama Mas Andi itu, dia udah punya rumah, punya showroom. Oh itu. Dan saya kan masih ikut orang tua, rumahnya itu rumah orang tua saya tinggalin. Jadi saya yang ngurus orang tua, saya yang ngurus showroomnya juga. Ya begitu pak. Tapi kedekatan bapak dengan masnya gimana? Kedekatannya kurang dekat sih pak. Nah dekat ya. Ya. Mungkin isi hatinya itu aja lah. Mungkin ada masalah pribadi atau apa itu. Mungkin hanya masa hanya iri karena Bapak Sandi itu lebih unggul, iri karena itu ya. Ya. Oh mungkin iri karena itu sehingga Saya bapak itu. juga punya berpenghasilan kan, masa Oh, iya. saya yang udah saya yang ngurus orang tua saya yang ngurus showroom, masa ahli warisnya kok bukan saya yang lebih besar, kenapa? Ya saya nggak bisa lah. Jelas saya yang ngurus orang tua kan, saya yang ngurus showroom juga. Saya mau. Oke pak, saya di sini tuh paham betul kondisi bapak. Mungkin bapak di sini tuh iri ya, mungkin wajar pak ya. Saya sendiri itu punya kakak 2 dan saya anak terakhir. Kakak saya itu dulu itu ya juga itu pak, sukses. Nah saya itu sebagai adik itu kayak down lah melihat kakak saya sukses, tapi saya itu nggak lebih, walaupun saya sekarang jadi apa penengah pak, jadi mediator ya alhamdulillah pak. Tapi kakak saya itu ada yang jadi hakim ya. Setelah saya dewasa pak, setelah saya itu tahu oh ternyata itu udah takdir pak. Jadi bapak harus berlapang dada lah ya.
Gak apa-apa. Aku tahu kok pasti niat Mas Sandi itu baik ketika mau mengelola itu sepenuhnya. Mungkin ada niatan yang lain lah dari Mas Sandi. Enggak hanya penghasilan mungkin yang dibutuhkan Mas Sandi. Mungkin dia itu pengen mengembangkan bisnisnya ayamnya itu, mungkin ada pertimbangan lain lah ya dari Mas Andi. Gimana nanti kalau dia balik tahu apa? Jadinya dia malah yang lebih banyak. Ya mungkin nanti bisa saya panggil Mas Andi ya. Maksudnya biar kesepakatannya bagaimana, solusinya bagaimana. Mungkin ada yang mau diomongkan dari Bapak Sandi. Mungkin tidak hanya terkait penghasilan saja, mungkin ada hal lain yang mana itu menjadi kekhawatiran Mas Andi. Maka dari itu kan dipertimbangkan kan dari Mas Andi. Mana Pak? Mungkin ada lagi mudah-mudahan. Mungkin ada peninggalan omongan dari Bapak itu ada Pak? Ada Pak? Dijaga bersama. Oh gitu ya. Ya kan? Showroomnya terus dikembangin. Pasti maunya orang tuanya itu pasti agar kalian itu akur gitu ya, akur terus kembali sama-sama. Nah, malah dengan dikasih warisan ini malah menjadi ini ribut gitu kan. Nah, mungkin nanti pasti ada Pak solusinya. Itu dulu Pak ya. Yang pun saya bisa panggil Bapak Sandi. Silakan Bapak Sandi ke ruangan. Baik, terima kasih ya Bapak Sandi dan Mbak Ryan telah kembali ke ruangan. Kita telah selesai tahapan kampus. Jadi saya jadi tahu lah ya Pak ya. Saya jadi tahu keluh kesah dari Bapak Ryan, keluh kesah dari Bapak Sandi. Sebenarnya niat masnya dan adiknya itu sama-sama baik. Cuman kalian itu terlalu ego, lalu ada yang keras kepala juga. Namanya juga manusia ya, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ya, dari saya di sini sebagai mediator itu ada beberapa solusi. Solusi yang pertama, mungkin ini solusi yang bisa menjadikan lapang dada buat Bapak Sandi. Mungkin bisa diutarakan solusi. Di bidang bisnis ini selama beberapa tahun ya Pak, saya mungkin kalau solusi dari saya mau pegang dulu ini perusahaan ini, showroom ini, dan mungkin adik saya ini kan masih ya mohon maaf ya tadi Pak, belum ada pendidikan apapun di sekolah ya Pak, sekolah tinggi mungkin saya mau pegang dulu ini selama beberapa tahun. Adik saya ini mungkin bisa kuliah 20, dia kan masih 26 tahun kan Pak. Oh iya. Dia masih bisa lah untuk kuliah S1, mungkin minimal S1 lah Pak. Ya saya bisa percaya lah untuk pegang bisnis ini ke dia Pak. Mungkin itu aja sih saya. Bagaimana Bapak Yan, apakah bersedia buat sekolah? Kalau dipikir ya Pak, kalau sampai di sekolah, ya nanti sampai bisa pegang sepenuhnya. Jadi niat Mas Andi itu baik, gimana? Dan sampai jaminannya apa Mas? Mungkin dibiayai full ya? Ya mungkin dia untuk biaya sekolah saya biaya full. Kalau dia mau ya Pak. Ya. Full biaya Mas. Karena dia dulu itu sekolah itu nggak benar Pak. Makanya saya lihat dia ini mau bantu ayah saya, mungkin dia ada itulah untuk berubah lah Pak. Ya saya juga 2 tahun udah. Udah 2 tahun ya bilang Itu nggak cukup. Saya Dia udah nggak paham pernah sekolah cara dulu. kerja, gimana cara kerja di dalam showroom itu saya udah paham Pak. Gimana Iya. cara kerja.
bisnis itu saya udah paham. Itu masih kurang. Kamu harus sekolah dulu emang. Ya maksud masnya ini, kamu tuh memang masnya itu udah paham kalau kamu itu udah paham mekanismenya, tapi untuk pengembangannya dulu mungkin kamu kurang paham, mungkin bisa sekolah lagi. Nanti kan bisa buat workshop atau buat seminar gitu ya Mas. Ya. Buat apa? Saya nggak mau cuma kalau jaminannya cuma itu aja. Apa? Ya udah, gini deh, saya mau kasih kamu itu pendidikan full lah, kamu udah saya bayar. Terus saya kasih per bulan juga saya kasih untuk istrimu juga. Udah kamu tinggal sekolah aja yang bener. Udah ambil titel itu, titel sarjana udah. Uang bulanan. Di situ kamu ambil ya. Jadi sekolah full biaya sama uang bulanan. Berapa Mas? Uang bulanan. Berapa juga? Buat soalnya ini punya istri, udah punya anak belum Pak? Belum Pak. Oh belum punya anak ya? Baru nikah atau gimana? Iya belum. Oh baru nikah, berapa bulan? Ada 2 bulan. Oh enggak bulan. Tiga gue. Lagi kontrak dia. Coba. Iya. Oh berarti udah nikah ya Pak? Udah nikah. Udah nikah. Oh udah nikah, tapi belum ini ya, baru nikah ya? Iya, belum nikah, punya belum anak. punya, ya. Baru berapa bulan Pak? Baru 2 bulan. Oh, udah bulan. Nah, apalagi itu Pak, bisa lah kuliah sebentar kan. Maksudnya kuliah berapa tahun juga sambil apalagi udah dapat pesangon berapa Mas? Bulannya? Mungkin berapa? 10 juta. 10 juta Mas. Bulan. Buat istri, buat kehidupan sehari-hari bisa lah ya. Udah full. Dan saya minta juga Pak. Hah? Saya minta juga. 10 juta udah banyak maksud. Udah banyak gitu. Masih minta apa lagi kamu? Rumahnya saya itu balik ke rumahnya saya. Belum tahu tanah apa ya? Ada kosong. Oh, anak kosong. Iya. Jadi kafling. Eh? Jadi kafling. Nah, Itu pun daerah perumahan Pak, tanahnya. Nah itu kan mau dibangun ke Bisa kan? gimana Pak udah dikasih solusi sama Mas Jadi Jamil? Iya. ayah saya itu punya gimana sih? Iya Pak, ya udah boleh. Kan tetap showroom itu punya atas nama saya kan. Ya nanti kedepannya atas nama ya Mas. Iya, tapi saya tetap dapat persenan lah. Ya berapa Mas minta berapa? Ya, mungkin 20 lah, Nah, 30 lah, 20. 20 Oh Mas. Ya, Ya siap. 20 ya. 20. Tapi selama kuliah itu berapa tahun ya Mas? Mungkin kan 4 tahun kan ya? Tapi kan selama 4 tahun itu 7 dijual. tahun Pak. Sepenuhnya penghasilan diambil ini ya? Mas Kok Andi? bahasanya diambil gimana sih Pak? Baik, Iya lah, kamu kan udah saya kasih tunjangan. Loh, enggak dong Pak. Kok diambil gimana Jangan ceritanya? diambil. Bukan diambil, dipegang. Iya. Nanti kan setelah Bagus lulus- bahasanya, jangan bahasanya. Ya mohon maaf Pak. Maaf Iya. ya. Hanya setelah lulus nanti kan bisa dibicarakan baik-baik, ya kan? Ya untuk kesepakatan kamu di sekolah kan terus dibiayai tiap bulannya 10 juta. Mungkin sepakat ini Pak. Sepakat ya salaman dulu lah. Sepakat ya. Oke, deal. Oke. Untuk selanjutnya kesepakatan pertama udah ya. Kesepakatan kedua ini kelanjutannya. Mungkin setelah lulus tetap di rumahnya. Setelah lulus ini sudah nggak ikut ngurusin tapi ikut dapat persenan ya Pak. Oke, sepakat ya? Sepakat, sepakat. Oke, sepakat. Oke. Terima kasih ya. Mungkin di itu aja Pak mungkin ya. Udah lapang dada ini ya. Ya. Udah lapang dada. Ya Pak. Mungkin nanti kalau ada apa-apa saya udah nggak tanggung jawab lagi ya Pak ya. Karena kan di forum ini saya sebagai mediator udah sah kan ya. Oke baik. Pada pertemuan mediasi ini kita telah mencapai kata sepakat bahwa kedua belah pihak bersepakat mengenai poin-poin tadi ya. Baiklah jika demikian maka kita akan mempersiapkan
kesepakatan perdamaian, di mana dalam kesepakatan perdamaian ini ada penambahan klausul apakah gugatan ini dicabut atau kesepakatan perdamaian dilakukan dalam putusan majelis hakim yang menjadi akte perdamaian atau kesepakatan ini dijadikan akte notarial. Jadi ya sudah sepakat ya, berarti udah clear ya. Ya. Oke, baik. Jadi nggak ada gugatan dan nggak ada saling bukan menggugat. Jadi di sini udah sepakat, deal, udah clear, jadi selesai. Itu tadi poin-poinnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak atas terima kasih ya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Harapanku nanti Bapak di kemudian hari itu saling berkomunikasi ya Pak ya, saling sapa, terus mungkin saling silaturahmi, soalnya kan beda rumah kan ya, beda rumah. Saling silaturahmi agar hubungan Bapak Ren dan Bapak Andi selayaknya seperti saudara kandung. Memang di sini saudara kandung aja. Jadi sebagai kakak adik kan harus merasa saling melindungi, apalagi sebagai kakak kan harus melindungi adiknya. Tadi saya sudah merasa lega juga karena niat baik dari Mas Andi, soalnya kasihan terhadap Bapak Ryan karena kekhawatiran tidak bisa mengelola itu kan. Itu pertimbangan dari Mas Andi kan. Jadi niatnya Mas Andi baik Mas ya, Bapak dan ya. Oke, ini saja. Terima kasih. Saya pamit dulu diri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.